Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Maximus Masenkian. Untuk kali ini teman-teman, saya memberikan informasi dalam hubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan ruang yang sangat terbuka untuk teman-teman yang saat ini dalam tahapan mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini calon guru penggerak untuk mengikuti program PPG ya, pendidikan profesi guru. Kami memberikan respon ya. Yang pertama apresiasi tentunya. Kami mengapresiasi langkah ini karena memang tidak semua teman-teman yang mengikuti tahapan calon guru penggerak itu sudah disertifikasi. Bahkan jumlahnya lebih banyak, ada teman-teman yang memang belum mendapatkan sertifikat profesi dan berhak mendapatkan tunjangan profesional. Sehingga kami mengapresiasi itu. Lalu yang berikut bahwa memang banyak teman-teman juga tidak berhasil pada seleksi atau ujian tes akademik ya sebelum mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan. Sehingga kemudian teman-teman CGP ini, calon guru penggerak ini diberikan ruang untuk melengkapi berkas. Selanjutnya nanti akan dilibatkan dalam pendidikan profesi guru. Ini merupakan satu hal yang baik. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya ingin memberikan komentar ya, dan di video sebelumnya juga saya sudah sampaikan bagaimana kita tidak lalu menyepelekan dalam tanda petik kepada teman-teman guru kita yang usianya sudah senja. Dalam hal ini teman-teman guru pada posisi usia sudah di atas 50-an tahun. Di video saya sebelumnya itu saya sudah pernah menyampaikan pandangan saya bagaimana teman-teman guru di atas usia 50 tahun ini mereka mendapat perlakuan khusus. Ada kategori khusus yang mungkin bisa dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal memberikan tunjangan profesi guru ini. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa seleksi untuk mengikuti pendidikan profesi guru saat ini itu sangat membutuhkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh guru generasi baru, yang cakap digital, yang respon cepat informasi-informasi di media, yang punya pengetahuan-pengetahuan yang masih segar. Sementara teman-teman guru yang ya kalau mau kita katakan jujur itulah guru-guru kita. Saya sangat prihatin di mana ya anak-anak muridnya sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi semua, namun guru yang membuat dia menjadi orang, menjadi manusia sampai sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi, gurunya sendiri belum. Itu yang menurut saya mesti menjadi perhatian, karena ya kalau sudah usia di atas 50-an tahun berarti dia tinggal beberapa tahun lagi akan menyelesaikan pengabdiannya sebagai guru. Nah, sertifikasi ini kan juga sebenarnya adalah bagian dari penghormatan. Benar, dulu di tahun 2009 ya kalau tidak salah 2010 itu ada kekhususan juga untuk teman-teman yang usianya dari 50-an tahun. Tapi dalam perjalanan waktu kan tidak berlaku lagi regulasi itu dan baru hanya sedikit saja yang terserap. Saat ini sangat banyak teman-teman guru yang usianya sudah di atas 50 tahun namun belum disertifikasi. Sehingga saya coba hubungkan kalau misalnya teman-teman yang di tahapan calon guru penggerak itu dibuka ruang untuk mereka ikut pendidikan guru, pendidikan profesi guru PPG yang saat ini sedang melengkapi berkas dan sedang diseleksi itu. Nah, kita berharap bahwa teman-teman kita yang usianya di atas 50 tahun ini juga akan ada perlakuan khusus seperti itu. Karena memang kalau kita berharap mereka tidak bisa lolos seleksi ya UKG atau ujian akademik untuk mengikuti PPG, lalu kita dorong mereka ke pendidikan guru penggerak, mengikuti CGP misalnya calon guru penggerak, itu juga tahapan-tahapan yang memang tadi kembali saya sampaikan tadi bahwa membutuhkan kemampuan-kemampuan yang saat ini dimiliki oleh guru generasi baru.
yang mana punya keterampilan digital yang bagus, informasi-informasi yang cepat diakses. Nah, teman-teman guru senior, guru-guru kita yang usianya sudah di atas 50 tahun ini memang secara pribadi saya menaruh perhatian ya, memberikan dukungan, mudah-mudahan ada perhatian. Secara lembaga ya PGRI Flores Timur dalam konferensi kerja nasional kemarin juga mendorong dan di video-video sebelumnya juga saya menyampaikan itu ya, ini kondisi real yang memang kita punya kewajiban moral yang bisa kita dorong, yang mudah-mudahan menjadi perhatian. Ya kalau misalnya di usia 50 tahun masih terlalu panjang, minimal 5 tahun terakhir menjelang pensiun, itu ada kategori di mana mereka bisa mendapatkan tunjangan itu sebagai satu kebahagiaan sendiri. Saya sampai hari ini juga mengetahui bahwa ada guru SD saya yang memang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, dan ya dalam hati kecil saya ya ada rasa sedih juga, karena mereka itulah yang membuat kita berhasil hari ini. Tapi di satu sisi kita sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, teman-teman kita, guru kita itu belum mendapatkan. Sehingga kalau ada kekhususan yang bisa dihasilkan, ada kebijakan-kebijakan yang bisa dihasilkan, maka ada kategori satu kebijakan ini, yaitu guru-guru yang usia di atas 50-an tahun, itu boleh diberikan tunjangan sertifikasi. Kalaupun itu masih sulit, baiklah dibuatkan kriteria-kriteria khusus lagi untuk kelompok mereka ini, tetapi kriteria-kriteria yang tidak terlalu menyulitkan, seperti yang tahapan saat ini yang memang untuk di guru-guru generasi baru itu mudah, tetapi teman-teman yang sudah usia di atas 50 tahun itu mereka punya proses pendidikan waktu itu berbeda. Jadi ini sebenarnya juga sebagai bagian dari curahan hati, tapi lebih pada juga memberikan satu pandangan yang berbeda yang mungkin bisa jadi dipertimbangkan. Tentu kembali kepada yang berwenang. Tapi biasanya suatu kebijakan, suatu keputusan itu dilahirkan dari informasi-informasi yang kita sampaikan seperti ini. Ini kan terekam secara digital, bisa dinonton oleh semua orang yang mengaksesnya. Dan kita berharap bisa berdampak positif. Niat kita sangat baik untuk memberikan satu informasi ini, di mana ada banyak sekali teman-teman kita di lapangan yang punya jasa puluhan tahun dan akan pensiun, tapi dia hanya bisa menyaksikan bagaimana guru-guru generasi baru akan mendapatkan tunjangan sertifikasi yang rentangannya sangat lama. Misalnya seorang guru dia PNS di usia 25 tahun, 5 tahun dia mengajar, kemudian di usia 30 tahun dia lolos dan mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka dia akan mendapat tunjangan sertifikasi itu selama 30 tahun lamanya. Jadi memang betul bahwa proses seleksi itu untuk menguji kemampuan secara profesi ya. Tapi kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pada kelompok atau kategori tertentu, maka baiklah teman-teman guru, senior-senior kita, guru-guru kita yang usia di atas 50 tahun bisa mendapatkan satu kategori itu. Ini yang dapat kami bagikan, dan teman-teman sekalian, ini menjadi rekam digital. Semakin banyak informasi ini akan di-share, semakin banyak informasi ini akan disebarkan untuk bisa diketahui oleh pemangku kepentingan, maka jalan untuk bagaimana dipertimbangkan dan ada kebijakan untuk isu yang kita dorong ini bisa menemui jalannya. Jadi silakan tinggalkan komentarnya, bagikan informasi ini kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Tidak untuk hari ini, tapi bisa jadi 1-2 tahun ada kebijakan baru yang menguntungkan kelompok-kelompok guru di usia yang sudah senja dan akan mengakhiri masa jabatan, masa tugasnya purna bakti, dan itu adalah bagian dari penghormatan untuk mereka. Demikian teman-teman, informasi ini juga bagian dari curahan hati dan pandangan ini yang kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita memberikan dukungan, doa, harapan, ada jalan keluar yang terbaik untuk mereka.